Ada sebuah kasus begini ya, pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab kalau nggak salah ya. Ada satu gubernur di daerah, mungkin daerah Sam kalau nggak salah itu, yang warganya mengeluh, rakyatnya mengeluh lah bahasanya, mengeluh pada Umar bin Khattab. Wahai Umar, saya mengeluhkan tentang gubernur yang engkau tugaskan di wilayah saya. Ya, ada apa? Setiap malam habis isya itu dia sudah nggak pernah muncul lagi, ya kan? Di rumahnya selalu tutupan, padahal kita ada perlu sama dia, kan begitu. Yang penting saya lupa ceritanya, yang jelas itu ada beberapa masalah yang dikeluhkan kepada Umar bin Khattab. Maka kemudian Umar bin Khattab datang ke tempat tersebut, langsung dipanggil itu, apa namanya? Gubernurnya dipanggil, orang itu dipanggil. Langsung kemudian ditanya sama Umar, saya dapat laporan dari orang ini. Orangnya ada kan, ini orangnya. Dia bilang kamu begini. Apa jawaban kamu? Wahai Umar, apa yang dia katakan itu betul, ya kan? Kalau saya tiap malam tidak keluar karena memang saya begini-begini masalahnya. Kenapa kemudian saya begini? Orang itu mengeluhkan lagi. Orang itu kemudian khalifah tadi bilang, gubernur tadi bilang begini. Ya betul, apa yang dia katakan betul. Tadi saya begini. Akhirnya apa? Orang ini dapat jawaban langsung dari sini kan begitu, dari gubernur ini. Dan Umar sudah tahu langsung masalahnya. Oh ternyata masalah yang dikeluhkan sama orang ini sudah langsung dapat jawaban dari orang ini. Klop masalahnya, selesai. Ya. Jadi kalau kita begitu caranya. Kalau bisa begitu caranya. Ada konflik, atau dapat laporan dari fulan ini, kan? Begini si fulan, ya. Oh begitu, baik, datangkan. Saya dapat laporan dari ini, ya kan? Begini. Antum bagaimana jawaban antum? Oh begini Ustaz, selesai urusan. Insya Allah begitu caranya, ya. Jadi kalau ada konflik di antara dua hewan, langsung saja panggil, ya. Dihadapkan langsung kedua-duanya. Dia ditanya tentang masalah apa yang dia keluhkan, ya. Bukan dia dulu, ya. Maka dia mengeluhkan, ya kan? Maka kemudian tanya, kamu keluhkan sama dia apa saja? Ini cerita, baru kemudian tanya, betul nggak apa yang dia ceritakan? Betul. Apa alasanmu? Kan begitu. Kenapa begitu? Kenapa? Terus ditanya, dititir pertanyaan terus, ya kan? Sampai kemudian kita tahu timbangannya secara syar'i, fulan ini yang benar atau fulan ini yang salah, kan begitu. Barulah kita tahu timbangan. Setelah tahu timbangan syar'inya, ilmu syar'inya tahu, baru kita bisa memutuskan fulan salah, fulan benar. Ya, nah, ini caranya. Ya. Jangan kemudian kita, ya tadi itu satu sisi, sebab satu sisi kesimpulan orang itu beda-beda. Apa namanya? Motivasi orang cerita itu terkadang gaya bicara orang menyampaikan beda-beda. Nabi SAW itu pernah menyelesaikan dua orang kasus begini ya. Berselisih. Yang ini pintar ngomong, yang ini nggak begitu pintar ngomong, kan begitu. Nabi tahu, wahyu tahu bahwasanya yang benar itu yang ini sebetulnya, yang nggak pintar ngomong, ya kan? Tapi karena memang dia pintar ngomong, alasannya bagus lah, ya, retorikanya bagus, retorikanya enak, ya sudah, kamu saya putuskan kamu, ya kan? Dan kalau kamu, ya kan, saya putuskan ini karena kamu pinter menyampaikan tadi masalah yang kamu sebutkan tadi itu, siksamu ada pada dirimu sendiri. Gitu. Ya memang dia secara dohir kalah argumentasi sama orang ini, paham maksudnya? Tapi hakikatnya yang betul dia. Gitu. Maka hukum hukum dunianya, ya kan? Ya menang dia, wong dia yang pintar ngomong kok. Paham hukum dianya. Tapi karena dia pintar ngomong itu yang mencoba untuk mendolimi saudaranya, itu tanggung sendiri dosanya. Dia menanggung dosanya karena kedoliman dia pada saudaranya tadi itu, karena kepintaran dia untuk mendolimi saudaranya tadi itu. Paham maksudnya? Ya? Ada orang begitu itu. Ada orang begitu. Jadi kalau antum laporan sama saya, karena ini pintar ngomong, seolah-olah memang ini yang benar. Tapi karena memang dia ini nggak pintar ngomong, ya kan, nggak pintar menyampaikan, seolah-olah memang ini salah, ini yang benar. Nah, kita kan nggak tahu hakikatnya seperti itu. Karena dia yang pintar ngomong, maka Nabi SAW mengutuskan ya, dohirnya orang ini memang
Betul, karena emang pinter secara retorikanya. Tapi kalau sampai nanti itu membodohi saudaranya, dosanya tanggung sendiri. Dan orang kadang begitu. Sekarang kebanyakan ya, orang datang sama ustadz begitu ya. Orang datang sama ustadz. Menanyakan tentang sesuatu, ada sebagian cerita ya, yang dia sembunyikan ya, yang nanti menurut perkiraan dia, kalau dia sampaikan cerita ini, jawabannya akan begini. Kalau nggak disampaikan, jawabannya akan begini. Itu sudah dipertimbangkan sama dia. Saya mau datangi ke ustadz ini sebab nanti kalau saya ceritakan ini, jawabannya mesti begini. Kalau saya nggak ceritakan, jawabannya mesti begini. Saya ceritakan yang ini saja, jawabannya biar sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ini juga salah betul, dosa orang seperti ini. Datangi ustaznya, menceritakan sebagian, hanya ingin mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Itu banyak begitu itu. Bedakan antara qiyadah yang salah dengan orang umum yang salah, dengan adab biasa yang salah, antara ustadz yang salah. Tetap harus ada dibedakan. Tetap antum harus bisa membedakan kesalahan ustadz, kesalahan sesama ikhwan, kesalahan qiyadah. Tetap harus dibedakan. Loh, nggak adil, Ustaz. Justru itu yang adil. Kalau antum samakan, itu namanya nggak adil. Sesekali ustadz terjerumus dalam perbuatan dosa, bisa nggak? Bisa? Dengan orang awam yang mungkin sering terjerumus dalam perbuatan dosa, apa antum melakukan sama? Melakukan sama nggak? Hah? Ya jelas tidak, nggak adil. Ustadz ini sudah biasa ngisi pengajian, nerangkan kebaikan, ya kan? Terjerumus sekali perbuatan dosa, mungkin nggak terjadi? Mungkin, namanya manusia. Antum samakan dengan orang lain yang biasa berbuat dosa. Artinya apa? Mensikapinya sama. Apa itu? Ustadz itu gak betul, ceritakan ke sana kemari. Akhirnya apa? Kehormatannya jatuh. Iya enggak? Kehormatannya jatuh. Di kalangan umum, di kalangan hewan yang biasa mendengar pengajian sudah gak ada simpati lagi. Hanya karena satu kesalahan dia dan itu tergelinciran. Itu ketergelinciran bagi seorang manusia. Maka bedakan caranya, datangi ustadz itu. Datangi ustadz itu. Ustadz, saya lihat antum begini. Gimana ustadz, menurut antum kok antum begini? Oh, masya Allah, saya khilaf, ya kan? Saya tergoda, saya macam-macam lah. Ya kan? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbika dzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Nabi Yusuf, ya kan? Walaqad hammat bihi wa hamma biha, ya kan? Istrinya pembesar itu juga ingin Yusuf, kalau nggak dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking kuatnya godaan itu bisa kemudian tergoda dengan godaan itu. Nabi, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala palingkan beliau. Allah Subhanahu wa taala jaga beliau. Lah orang di bawah beliau, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ya kan? Yang tidak betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa saja terjerumus dengan godaan yang begitu kuat yang dia alami. Kemudian kita samakan caranya, kita sebarkan aibnya, kita sebarkan beritanya. Fulan ini, ustadz ini telah berzina, ustadz ini, sebarkan, habis kehormatan dia. Padahal itu adalah ketergelinciran dia sebagai seorang manusia. Kalau antum melihat orang awam sudah biasa bermaksiat, silahkan, tidak ada masalah. Sudah terbiasa maksiat kok, iya kan? Sudah terbiasa maksiat. Imam Ahmad saja sampai segitunya kan, sama muridnya aja segitunya Imam Ahmad, sama muridnya loh itu ya. Sampai datang malam-malam, ya, ketok pintu pelan-pelan, ya kan? Suaranya pelan-pelan, nanyakan, ya kan? Supaya apa? Keluarganya nggak tahu kesalahan dia, muridnya yang tadi ngaji nggak tahu kesalahan dia. Bayangkan itu. Yang tahu cuma dia sama Imam Ahmad saja kesalahan itu. Saking jaga kehormatannya muridnya itu. Imam Ahmad bisa saja menegur kesalahan, fulan, kamu kalau ngajar jangan begitu caranya, itu salah. Tapi tidak mau. Kenapa? Kalau sampai ditegur, kehormatan dia jatuh di hadapan murid-muridnya. Jatuh. Kalau sampai keluarganya tahu, jatuh kehormatannya di depan keluarganya.
Bayangin, itu dijaga sama Imam Ahmad supaya nggak jatuh kehormatannya di hadapan muridnya, nggak jatuh kehormatannya di depan keluarganya. Kalau antum sebarkan begitu, jatuh kehormatan saya depan keluarga saya, ya kan? Kehormatan saya depan antum semua jatuh, semua sudah habis sudah. Kalau antum ceritakan itu pada orang lain, ini keluarga saya sudah akan meninggalkan, kan begitu. Jatuh keluarga saya di mata orang lain juga akan jatuh. Jangan begitu, ya. Nanti bedakan antara ustadz yang salah, ya, dengan orang awam yang salah. Bukannya kemudian kita ini mengkultuskan, mengistimewakan, enggak. Itu adab kita, ya. Sesama ikhwan begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya Mas ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga bagi ikhwan yang lain, ya. Jangan mudah-mudah mengeluarkan kata-kata yang bisa menjatuhkan kehormatan saudara antum sama muslim. Haram hukumnya itu, ya, dosa besar, ya. Dosa besar. Wallahu a'lam.